Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar, kita akan ngebahas soal-soal latihan teks penalaran umum. Oke, ada satu buah teks dengan 7 buah soal yang akan kita bahas di video ini. Akan lebih bagus kalau seandainya soalnya kalian download dulu. Ada link downloadnya pada deskripsi video di bawah. Filenya berupa PDF, silahkan download dulu, lalu coba kerjakan sendiri. Kalau udah, kasih waktu misalkan maksimal 10 menit. Kalau udah selesai, baru lihat pembahasan soal ini. Oke? Biar belajarnya lebih efektif. Nah, ini soal teksnya berkaitan sama logam mulia, terutama emas. Biar kita lebih singkat ngerjainnya, kita nggak perlu baca seluruhnya dulu dari awal, tapi langsung lihat soalnya. Oke? Nggak perlu lihat teksnya, nggak perlu baca teksnya seluruhnya, nggak perlu lihat grafiknya dulu, langsung aja ke soal nomor satu. Oke? Karena di setiap nomor soal biasanya langsung dikasih tahu kita harus baca bagian yang mana dari teks. Seperti soal nomor satu ini. Berdasarkan paragraf satu, simpulan di bawah ini yang benar adalah A. Jika tahan korosi dan oksidasi maka disebut sebagai logam mulia. Jika logam bernilai sangat tinggi, maka logam tersebut tahan korosi dan oksidasi. Jika logam tahan korosi dan oksidasi, maka logam tersebut bernilai sangat tinggi. Semua logam yang tahan korosi dan oksidasi disebut logam mulia dan bernilai sangat tinggi. E. Semua logam mulia yang memiliki nilai sangat tinggi tahan terhadap korosi dan oksidasi. Kira-kira apa jawaban yang bisa kita ambil? Oke. Nah, yang pertama, kita bahas dulu teorinya tentang pernyataan semua kemudian jika maka. Di sini, di soalnya ada beberapa kalimat yang menggunakan kata-kata beberapa atau sebagian atau semua. Oke? Yang pertama, beberapa jenis logam disebut logam mulia. Beberapa jenis logam disebut sebagai logam mulia. Terus, apa itu logam mulia? Logam mulia adalah sebutan untuk semua jenis logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Semua jenis logam yang tahan korosi dan tahan oksidasi disebut sebagai logam mulia. Oke, ini pengertian logam mulianya. Logam mulia adalah sebutan untuk semua jenis logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Jadi bisa kita tulis, semua jenis logam yang tahan korosi dan oksidasi disebut logam mulia atau adalah logam mulia. Kemudian, sebagian dari logam mulia tersebut, oke, berarti pernyataan ketiga, sebagian logam mulia memiliki nilai sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Oke, ini pernyataan ketiga yang berkaitan dengan semua dan sebagian. Emas adalah salah satunya. Berarti emas adalah salah satu dari logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Oke. Investasi emas, saat ini emas merupakan salah satu alternatif dalam berinvestasi. Investasi emas sangat disarankan bagi Anda dan seterusnya. Udah nggak pakai kata-kata semua dan sebagian lagi. Nah, sekarang kita coba cek salah satu. Nomor satu. Jika tahan korosi dan oksidasi, maka disebut sebagai logam mulia. Oke. Kita di sini punya pernyataan-pernyataan semua dan sebagian. Bisa nggak kalau tiba-tiba kita ubah jadi pernyataan jika sama maka? Bisa, ada aturannya. Oke. Yang mana yang bisa kita ubah menjadi pernyataan jika maka? Jika maka ini disebut juga dengan pernyataan implikasi. Oke, bagi kalian yang belum pernah belajar dasar-dasar dari penarikan kesimpulan, silahkan lihat video sebelumnya, video yang berkaitan dengan penalaran logis ada di sini. Oke, lihat linknya di pojok kanan atas ini. Nah, kita bisa ubah menjadi pernyataan jika maka kalau dia berbentuk semua A adalah B, maka ini bisa kita ubah menjadi sama nilainya dengan jika A maka B. Oke? Misalkan semua siswa SMA menggunakan seragam putih abu-abu. Maka sama artinya dengan jika siswa SMA maka menggunakan seragam putih abu-abu. Oke? Atau bisa juga kayak gini. Jika orang Jakarta, jika penduduk Jakarta
semua penduduk Jakarta adalah warga Indonesia. Penduduk ya, bukan orang yang tinggal di Jakarta, yang ada KTP Jakartanya. Semua penduduk Jakarta adalah warga Indonesia. Maka bisa diubah juga menjadi jika penduduk Jakarta, maka ia adalah warga Indonesia. Oke? Dan nilainya sama, maknanya sama. Bisa diubah. Nah, sekarang yang A, jika tahan korosi dan oksidasi, maka disebut sebagai logam mulia. Maka asal katanya berarti semua. Benar nggak? Semua jenis logam yang tahan korosi dan oksidasi disebut logam mulia. Jika tahan korosi dan oksidasi, maka disebut sebagai logam mulia. Benar atau salah? Salah kalau yang ini. Kenapa salah? Bukan aturannya boleh diubah. Emang boleh diubah. Tapi harusnya kalimatnya, jika logam tahan korosi dan oksidasi, tahan korosi dan oksidasi, maka disebut logam mulia. Disebut logam mulia. Oke. Nah, di mana letak salahnya ini? Jika logam tahan korosi. Ini katanya jika tahan korosi. Kalian punya plastik. Plastik itu tahan korosi, tahan oksidasi. Apakah plastik itu disebut dengan logam mulia? Enggak. Harusnya ada kata-kata logamnya di sini, tapi di sini nggak disebutkan. Maka yang A itu salah. Benarnya kalau jika logam tahan korosi dan oksidasi. Karena emang itu kalimatnya harusnya ada logamnya. Oke? Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang salahnya hanya gara-gara satu kata, maka jadi berbeda maknanya. Oke? Ada misalkan jangan logam, ada batu, batunya tahan korosi sama oksidasi, maka batunya logam mulia? Enggak. Oke? Air tahan korosi, tahan oksidasi, apakah air disebut logam mulia? Enggak. Oke? Jadi harusnya ada kata-kata logam di sini. Jadi yang A salah. Yang B, jika logam bernilai tinggi, maka logam tersebut tahan korosi dan oksidasi. Oke. Ini menggunakan kata-kata nilai sangat tinggi, tahan korosi dan oksidasi. Mana yang katanya nilai sangat tinggi? Nih, bisa nggak diubah? Jika nilainya sangat tinggi, maka disebut logam mulia. Nggak boleh, kita nggak boleh membalik pernyataan. Ini kan sebagian logam mulia, lagian ini juga menggunakan kata sebagian. Yang boleh diubah hanyalah yang kata-katanya semua, kalau pengen diubah jadi jika maka. Oke, kalau ini pakai kata semua boleh. Semua logam mulia nilainya sangat tinggi. Berarti jika logam mulia, maka nilainya sangat tinggi. Oke? Dan nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik jadi jika nilainya sangat tinggi, maka logam mulia. Itu salah. Berarti yang nomor B, salah. Kita nggak boleh balik pernyataannya. Oke? Kalau belum nonton aturan-aturannya, kita udah ada video, sebelumnya udah ada video yang ngebahas aturan-aturan dasar dalam menarik kesimpulan. Silahkan cek pada video sebelumnya. Oke? Yang C, jika logam tahan korosi dan oksidasi, maka logam tersebut bernilai tinggi. Oke, semua jenis logam yang tahan korosi dan oksidasi disebut logam mulia. Kemudian, sebagian dari logam mulia itu nilainya sangat tinggi. Ini jika logam tahan korosi dan oksidasi, maka logam tersebut bernilai sangat tinggi. Ingat, jika ini digunakan untuk kata-kata semua. Oke? Nah, kalau dua ini kita simpulkan. Ini, yang ini sama yang ini kita simpulkan. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Semua jenis logam tahan korosi dan oksidasi disebut logam mulia. Sebagian dari logam mulia itu nilainya sangat tinggi. Maka otomatis jadinya nanti sebagian dari yang tahan korosi ini, kan logam mulia itu tahan korosi dan oksidasi. Oke? Berarti sebagian dari yang tahan korosi dan oksidasi, sebagian dari yang tahan oksidasi, dan korosi itu nilainya sangat tinggi. Harusnya kayak gini. Nilainya sangat tinggi. Karena depan katanya sebagian, boleh nggak diubah jadi jika maka? Nggak boleh. Yang boleh hanya kalau depannya katanya semua. Semua A adalah B, maka baru boleh jadi jika A maka B. Jadi yang C juga salah. Oke? D. Semua logam yang tahan korosi dan oksidasi disebut logam mulia dan nilainya sangat tinggi. Apakah semua logam yang tahan korosi dan oksidasi ini nilainya tinggi? Hanya sebagian. Sebagian dari yang tahan oksidasi dan korosi nilainya sangat tinggi. Kalau D bilangnya semua. Salahnya di sini. Harusnya sebagian. Oke, maka jawabannya mana? Yang E. Coba cek. Siapa tahu yang E juga salah. Oke, coba cek yang E. Semua logam mulia yang memiliki nilai sangat tinggi tahan terhadap korosi dan oksidasi. Benar nggak?
Coba, subjeknya di sini siapa? Semua logam mulia. Logam mulia itu ada yang nilainya sangat tinggi, ada yang nilainya berarti kalau sebagian nilainya yang tinggi, berarti kalau sebagian lagi bisa kita simpulkan nggak tinggi. Oke? Semua logam mulia intinya dari sini. Semua logam mulia tahan terhadap korosi dan oksidasi. Benar nggak? Benar. Semua logam mulia itu kan semua jenis logam tahan korosi dan oksidasi disebut dengan logam mulia. Berarti semua logam mulia ini tahan korosi dan oksidasi. Oke? Itu jawabannya E. Lanjut. Nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, pernyataan yang benar tentang emas. Apa pernyataan yang benar tentang emas? Oke. Emas, nggak ada di bawah ya, pakai lagi kita lihat di atas. Beberapa jenis logam disebut sebagai logam mulia. Apa logam mulia? Langsung aja, tadi udah kita baca, nggak perlu kita baca lagi. Yang pertama, harganya selalu naik dari waktu ke waktu. Benar nggak? Harga emas selalu naik. Ini bilangnya apa? Nilai emas cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ini bilangnya cenderung meningkat. Apakah sama cenderung meningkat dengan selalu naik? Enggak, beda. Kalau selalu naik, berarti kalau dibuat grafiknya, maka grafiknya naik terus. Kalau cenderung meningkat, ini kecenderungannya. Berarti bisa jadi kayak gini. Ini namanya cenderung meningkat. Selalu naik? Enggak, ada fase-fase ketika dia turun. Oke? Namanya cenderung meningkat. Kalau ini selalu naik. Selalu naik. Kalau cenderung meningkat ya kayak gini. Cenderung meningkat. Ada bagian-bagian yang turun. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, dari ujung ke ujung, maka dia jadi tinggi, makin tinggi. Oke? Jadi beda. Cenderung meningkat dengan selalu naik, itu beda. Jadi yang A, salah. Yang B, logam mulia dengan harga yang paling mahal. Apakah emas adalah logam mulia dengan harga yang paling mahal? Di sini dikasih tahu. Emas adalah salah satunya. Salah satu dari apa? Logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Oke? Tapi apakah emas paling mahalnya di antara logam mulia nilainya sangat tinggi? Kita nggak tahu. Berarti yang B salah. Yang C, resiko investasinya lebih besar dari deposito. Coba, investasi emas sangat disarankan bagi Anda yang menyukai jenis investasi yang lebih menguntungkan dibanding deposito. Jadi kalau dibanding deposito, dia lebih menguntungkan. Kalau ini bilangnya apa? Resikonya lebih besar. Enggak, untungnya yang lebih besar. Oke? Namun dengan risiko lebih kecil. Resikonya lebih kecil dibandingkan investasi saham. Oke? Jadi kalau dibandingkan sama deposito, untungnya yang lebih besar. Bukan investasinya. Bukan resikonya. Yang resiko itu kalau dibandingkannya sama saham sama falas. Dan resikonya juga lebih kecil. Bukan lebih besar. Oke? Jadi yang C juga tidak. Lanjut. Yang D, tahan korosi dan oksidasi. Ini benar. Kenapa? Emas itu kan sebagian dari logam mulia. Oke? Terus apa pengertian logam mulia? Logam mulia itu jenis logam yang tahan korosi dan oksidasi. Oke? Semua jenis logam yang tahan terhadap korosi dan oksidasi disebut logam mulia. Jadi logam mulia tahan terhadap korosi dan oksidasi. Oke? Maka jawabannya adalah D. Nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, jika seorang ingin menjual emas koin dan emas perhiasan dengan berat yang sama, maka coba. Yang nomor 3. Dia ngebandingkan antara emas koin sama emas perhiasan berdasarkan paragraf 2. Sekarang kita baca paragraf 2-nya. Di sini udah ada. Investasi emas saat ini juga banyak jenisnya. Ada investasi berbentuk perhiasan, ada koin maupun emas batangan. Dimulai dari sini. Ada koin sama perhiasan yang dibandingkan. Umumnya, untuk keperluan investasi, orang-orang akan menggunakan koin atau emas batangan. Jadi untuk investasi, untuk keperluan investasi, yang digunakan adalah koin dan emas batangan. Berbeda dengan emas koin dan emas batangan, investasi dalam bentuk perhiasan tidak dianjurkan. Jadi investasi perhiasannya tidak dianjurkan. Oke.
Investasi dalam bentuk perhiasan sering tidak memberikan untung besar karena bukan 100% emas. Jadi yang bukan 100% emas siapa? Si perhiasannya. Oke? Saat perhiasan emas tersebut dijual kembali, nominal yang dihitung, nominal ini berarti nilainya ya, harganya, hanya kadar dan berat perhiasannya saja. Emas murni sering disebut sebagai emas 24 karat, sementara perhiasan emas umumnya hanya 22 atau 20 karat, sehingga dijual harganya lebih rendah daripada harga emas murni. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Kalau ada orang ingin menjual emas koin sama emas perhiasan dengan berat yang sama, beratnya sama, maka apakah harganya sama? Emas perhiasan lebih tinggi, emas perhiasan lebih rendah, penyebabnya gara-gara hasil bentuk ulang, atau harga emas koin yang lebih tinggi karena merupakan emas murni, atau harga keduanya nggak bisa dibandingkan. Di sini ketika kita mau ngebandingkan emas koin sama emas perhiasan, dimulai dari sini. Untuk keperluan investasi, orang menggunakan emas koin atau batangan. Dan berbeda dengan emas koin dan emas batangan, yang perhiasan ini nggak dianjurkan. Penyebabnya gara-gara apa? Karena bukan 100% emas. Oke? Jadi perhiasan berbeda dari dua buah ini karena bukan 100% emas. Berarti koin sama emas batangan gimana? Ya 100% emas. Jadi koin ini emas murni, sementara emas perhiasannya nggak murni, nggak 100%. Oke? Jadi kalau dijual kembali, mana yang lebih mahal? Emas koin yang lebih mahal. Kan disebutkan, harganya lebih rendah dari emas murni. Berarti yang perhiasan yang bukan emas murni lebih rendah daripada emas koin yang murni. Maka jawabannya, kenapa berarti siapa yang lebih tinggi? Emas koin lebih tinggi gara-gara merupakan emas murni sementara perhiasan bukan. Oke? Paham? Lanjut. Nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, perhiasan emas 20 karat memiliki kemurnian berapa persen? Karat. Katanya emas murni itu adalah 24 karat. Jadi kalau murni itu 24 karat. Kalau murni 24 karat emasnya. Terus kalau seandainya 20 karat, jika diubah menjadi persentase, maka kemurnian itu sama dengan berapa persen? Oke? Gimana cara ngitungnya? Emas murni itu 24 karat. Kalau sesuatu yang murni berarti kita sebut kemurniannya berapa persen? 100%. Oke? 24 karat itu angkanya 100%. Murni berarti 100%. Kalau 20 karat berarti berapa persen? Lakukan saja perbandingan. Oke? Kita anggap yang 20 karat itu persennya adalah X. X persen banding 100%. Oke? Persennya dibandingkan sama aja dengan karatnya kita bandingkan. 20 per 24. Oke? Kan pernah belajar namanya perbandingan senilai. Ini perbandingan senilai. Ketika karatnya makin mendekati 24, berarti persennya juga makin mendekati 100%. Oke? Jadi berapa nilai X persennya? Ya 100%-nya tinggal pindah ke sana. 20 per 24 kali 100%. Sederhanakan dulu, 20 sama 24 bisa sama-sama dibagi 4. Jadi 5, ini jadi 6. Berarti 5 per 6 dikali sama 100%. Jadi persentasenya sama dengan 5 kali 100, 500 dibagi 6%. Berapa 500 dibagi 6? Ayo, berapa? 83,33 seterusnya persen. Oke? Jawabannya adalah E. Gimana cara ngitungnya biar cepat? Cara cepatnya gini, ambil aja 50-nya dulu, nolnya belakangan. Kalau 50 bagi 6, ini kan pecahan campuran. Oke? 50 bagi 6 berapa? 8. Berapa sisanya? 2 per 6 atau 8 sepertiga. Oke? Nah, sepertiga itu angkanya 0,3333. Berarti 8,3333 dan seterusnya. Kalau 50 bagi 6 segini. Kalau 500 yang dibagi 6, karena nolnya berlebih, tinggal geser komanya ke sebelah. 83,33%. 83,33. Ini karena satuannya persen kali 100%, maka jadinya 83,33%. Oke? Sip. Lanjut, soal nomor 5. Manakah pernyataan berikut yang tidak mendukung kalimat yang bercetak tebal pada paragraf 1? Yang mana kalimat bercetak tebalnya? Yang ini. Investasi emas sangat disarankan bagi Anda yang menyukai jenis investasi lebih menguntungkan dibandingkan deposito bank.
Jadi emas, kalau dari segi untung, emas lebih untung daripada deposito bank. Dari segi keuntungan, maka emas lebih besar untungnya. Namun dengan risiko yang lebih kecil, kalau dilihat dari risiko, oke, bagi kalian yang nggak tahu, risiko itu tulisan aslinya risiko, oke, kan juga baru tahu tadi pas ngetik ini, setiap nulis risiko dia garis merah, pas tulis risiko terus pas cek bahasanya katanya yang bakunya risiko, oke, risiko yang baku bukan resiko. Kalau dilihat, tapi bacanya resiko, dilihat dari risikonya emas, namun dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan investasi saham maupun falas, saham dan atau falas. Oke, tahu saham? Bagi yang belajar ekonomi, saham adalah surat tanda kepemilikan perusahaan, PT. Kalau falas apa falas? Mata uang. Ada orang yang berinvestasinya lewat mata uang, kayak dolar. Dolar itu kan nilainya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, ada orang-orang yang berinvestasinya dengan cara pas harga dolar turun, pas harga dolarnya murah, 10.000 misalkan, dia beli dolarnya banyak-banyak. Kemudian pas harga dolarnya naik jadi 15.000, dia jual dolarnya. Jadi setiap $1 dia untung 5.000 nanti. Itu namanya investasi falas. Oke? Untung-untungan nanti mainnya, atau berdasarkan prediksi. Kemampuan kita memprediksi mata uangnya kira-kira harganya naik atau turun. Oke? Nah, ini yang berkaitan sama yang bercetak tebalnya. Emas punya untung yang lebih besar daripada deposito. Emas punya resiko yang lebih kecil daripada saham atau falas. Nah, sekarang mana yang tidak mendukung? Tidak mendukung artinya yang menyalahi ini. Oke? Yang A, keuntungan yang diperoleh dalam investasi emas lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dalam investasi deposito. Keuntungan emas besar daripada deposito. Benar. Yang ditanya tak mendukung. Resiko pada investasi saham atau falas lebih besar daripada resiko pada investasi deposito. Saham atau falas punya resiko yang lebih besar daripada deposito. Kita nggak tahu. Karena di sini nggak dihubungkan. Resiko emas sama saham yang dihubungkan. Antara saham sama deposito kita nggak tahu. Jadi jangan jawab itu. Keuntungan pada investasi emas lebih kecil daripada keuntungan pada investasi saham atau falas. Emas dengan saham dan falas yang dibandingkannya adalah risiko, bukan keuntungan. Jadi kalau keuntungan, untungan mana? Kita nggak tahu juga. Oke? Nggak ada di sini. D, risiko pada investasi saham atau falas lebih kecil daripada risiko investasi emas. Resiko saham atau falas lebih besar daripada emas. Berarti ini yang benar-benar tak mendukung. Oke? Berarti jawabannya D. Yang nanya tak mendukung. Berarti yang benar-benar ngelawan ini. D. Yang E. Keuntungan pada investasi deposito lebih besar. Untung deposito lebih besar daripada saham falas. Kita nggak tahu. Karena nggak ada perbandingan deposito sama saham falas untuk masalah untung. Ataupun risiko nggak ada. Yang dibandingkan emas sama deposito, emas sama saham atau falas. Oke? Jadi yang menentang, tak mendukung itu adalah pilihan D. Lanjut. Pada grafik di atas, pernyataan yang tidak tepat mengenai harga emas dari tahun, nah ini udah ngomongin grafik nih. Ini grafiknya udah ditaruh di bawah sini. Yang tidak tepat mengenai harga emas dari tahun Agustus 2016 hingga Agustus 2017. Ini Agustus tahun 2016 berarti. Ini Agustus tahun 2017. Nah, katanya dari periode Agustus 2016 sampai periode Agustus 2017 yang ditanya yang tidak tepat. Jadi jangan jawab yang benarnya, tapi yang salahnya. Yang A, harga emas terendah Januari 2017. Berdasarkan grafiknya yang terendah yang mana? Yang ini. Kapan terjadinya? Januari. Januari kapan itu? Ya Januari 2017. Ini Agustus 2016, berarti ini Januari 2017. Oke? Berarti ini benar. Kita mau nyari yang salah. Harga emas mengalami penurunan terbesar November sampai Desember 2016. November sampai Desember 2016. Bener nggak ini penurunannya paling besar? Ini turun dikit, ini datar, naik, ini turun, ini juga turun. Ini turun dikit, naik. Turunan terbesar benar nggak ini? Iya, benar. Ini yang penurunannya paling besar. Kalau dihitung penurunannya, ini 566, ini 549. Kalau kurang jelas di videonya, lihat aja di file PDF-nya lebih jelas. Oke?
Atau uh, itunya videonya yang dinaikin resolusinya. Oke, settingan video YouTube yang kalian tonton, naikkan resolusinya jadi maksimal biar lagi jadi lebih jelas. 566 sampai 549 berarti berapa bedanya? Beda berapa itu? 17. Berarti turun 17 juta. Oke? Ini yang paling besar. Nggak ada yang lebih besar turunnya daripada ini. Yang C, harga emas tetap dari September sampai Oktober 2016. September sampai Oktober 2016 tetap 561 561. Benar. Oke? Terus April Mei 2017 juga tetap katanya. April 2017 550, Mei 550 juga benar. Kenaikan harga emas tertinggi terjadi pada bulan Juni Juli 2017. Juni Juli naik, Juli Agustus juga naik. Ini kelihatan seperti garis lurus. Lebih tinggian yang mana naiknya? Coba. Yang ini angkanya 548 ya. Terus yang ini angkanya 559. Berarti naik berapa? Naik 11. Berarti dari Juni ke Juli naik 11. Kalau dari Juli ke Agustus ini 571. 559 ke 571 naik berapa? Naik 12. Jadi yang paling besar yang mana? Harusnya ini yang paling besar kenaikannya. Yang dia bilangnya kenaikan terbesarnya Juni-Juli 2017. Kenaikan tertingginya Juni-Juli 2017. Salah. Harusnya tertinggi dari Juli-Agustus 2017. Berarti D jawabannya yang salah. Pada bulan Oktober sampai November 2016. Oktober sampai November. Nih, dari Oktober sampai November. Ini 561, yang ini 566. Terjadi kenaikan harga emas 5 juta rupiah per kilogram. Ini benar nggak naik 5? Iya benar, naik 5. Nah 5 ini angkanya satuannya apa? Lihat ini, dalam juta rupiah berarti naik 5 juta. Benar nggak per kilo? Harga emas per 1 kilo berarti benar. Oke? Jawabannya adalah D. Lanjut, soal nomor 7. Jika Budi mempunyai uang sejumlah 108,6 juta. Uangnya 108,6 juta. Terus, dan pada selang waktu 2016 sampai 2017, menggunakannya untuk membeli emas pada waktu yang tepat. Dia belinya di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat pada berdasarkan grafik di atas. Terus, dan menjualnya juga pada waktu yang tepat. Jual juga di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Maka berapa untungnya? Oke. Dia punya uang 108,6 juta digunakan buat beli emas. Lumayan nih. Dia belinya di waktu yang tepat. Nggak dikasih tahu kapan pastinya. Cuma kasih tahu waktunya waktu yang tepat. Jualnya juga waktu yang tepat. Nah, masalahnya kapan? Kapan waktu yang tepatnya? Kapan waktu yang tepat buat ngejual? Ya lihat di grafik. Kan katanya, coba perhatikan, di paragraf ketiga disebutkan. Mana paragraf 3? Balik ke atas nih. Dengan melihat grafik harga emas sebelum menjual atau membeli emas, Anda dapat mengetahui apakah saat itu adalah saat yang tepat untuk menjual atau membeli emas. Oke? Nah, berarti dari grafiknya kira-kira tentukan kapan waktu yang tepat untuk membelinya dulu. Oke, ini grafiknya. Karena kita mau beli. Kalau kalian mau beli sesuatu, kalian mau harganya murah atau mahal? Ya, murah. Berarti kalau mau beli, waktu yang tepatnya ketika harga termurah. Kapan itu? Januari. Dengan harga berapa? 543 juta per kilogram. Jadi waktu beli yang tepatnya Januari 2017 dengan harga Januari harganya 543 juta per kilogram. Yang titik paling rendah pada grafiknya tadi. Oke. Jadi lagi grafiknya. Nih, 543 juta per kilogram. Oke. Dia belinya di sini, harganya segini. Oh, ntar, pause dulu. Baterainya low. Oke, kita lanjut lagi. Belinya di Januari dengan harga 543 juta per kilogram. Terus, sekarang mengenai jualnya. Kapan waktu yang tepat untuk ngejual? Karena tujuan ngejual itu buat dapat duit, berarti kita kira-kira waktu yang tepatnya ketika harganya mahal atau ketika harganya murah? Ya jual ketika harganya mahal. Mana harganya paling mahal?
di bulan Agustus 2017 dengan harga 571. Oke. Jadi saat dijual bulan Agustus 2017 ini Januari 2017 dengan harga 571 per kilogram. Oke. Nah, berarti kalau dia beli sekilo, berapa untungnya? 541 dijual 571, pas belinya 543 harganya. Harganya harga per kilo ya. 571 kurangi sama 543. Berapa itu? 28 juta. Oke? Per kilogram. Kalau belinya segini, kalau belinya sekilo. Nah, sekarang dia punya uang 108,6 juta. Oke, digunakan buat beli dulu. Harganya 543 juta per kilo. Cukup nggak buat beli sekilo? Nggak cukup. Oke? Berapa cukupnya buat belinya? Ya, hitung aja. Jadi jumlah emas yang dia beli tinggal dibagi. Harga sekilonya 543 juta. Kalau dia punya uang 108,6 juta, maka jumlah yang bisa dia beli tinggal dibagi 108,6 dibagi 543. Oke? Sama aja kayak gini. Kalian mau beli mangga, harga mangganya sekilonya 20.000. Kalian cuma punya uang 10.000. Berarti cukup nggak buat beli sekilo? Enggak. Berapa? Setengah kilo cukupnya. 10.000 bagi 20.000. Oke? Uangnya 108,6 juta. Harganya 543 juta per kilo. Berarti berapa banyak yang bisa dia beli? Ya bagi aja. Nah, berapa 108,6 dibagi 543? Coba cek angka-angkanya. Kalau nggak pakai koma, 1086 dibagi 543, pas dapat 2 nggak? Iya. 543 kalau dikali 2, 1086. Karena ada koma, 108,6, maka jadinya 0,2 kilogram. Oke, dia beli 0,2 kilogram. Untung 28,7 juta kalau beli sekilo. Kalau belinya 0,2 kilo, berarti untungnya tinggal kalikan 0,2 dikali 28,7. Oke, berapa? 28,7. 28 pas. Nih jutanya kayak 7. 28 juta. Oke. 0,2 dikali 28 juta. 28 dikali 2 berapa? 56. Karena 0,2 jadinya berapa? 5,6 juta. Maka dia untung 5,6 juta dari hasil ngejual emasnya. Modalnya 108,6 juta. Oke. Karena 1 kilo untungnya itu 28 juta, sementara dia belinya 0,2 kilo, berarti 0,2 kali 28 juta. 5,6 juta untungnya. Oke. Nih, tajir berarti dia nih. Beli emas kayak beli cabe sekilo. Oke. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa lihat video-video berikutnya. Nanti juga bakal ada video latihan penalaran umum yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.